Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jika kita mencermati kedua hukum di atas, sangatlah singkat, sangat jelas, tidak bertele-tele, tidak perlu penjelasan atau multitafsir atau apapun itu, hanya 2 sila. Intinya hanya menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Dan kasihilah sesamamu manusia, itulah yang kedua, yang sama dengan itu. Akan tetapi, sangat luar biasa firman Tuhan ini, yang langsung diucapkan oleh Yesus Kristus pada waktu anak Allah itu menjadi manusia sama seperti kita saat ini, dalam misi dan skema penyelamatan umat manusia. Bunyi katanya sangat singkat, akan tetapi mencakup semua hukum yang ada, hukum Taurat dan kitab para nabi, yang sebelumnya menjadi tuntunan dan tatanan aturan hidup bangsa Israel. Dan hukum ini juga berlaku sepanjang masa sampai akhir zaman nanti. Tidak perlu ada revisi, kekal adanya selama-lamanya. Apa saja persoalan di bumi ini bisa diselesaikan oleh kedua hukum ini dengan berbagai turunan-turunan firman Tuhan lainnya tentunya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di atas segalanya itu tentu yang paling utama adalah pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kepercayaan kita kepada Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sebagaimana yang selalu diikrarkan semua orang percaya, semua orang Kristen di seluruh dunia. Di tengah-tengah kesibukan, kadang-kadang kita mengalami bahwa hidup tanpa iman kepada Kristus membuat kita tidak mempunyai tujuan abadi untuk hal-hal yang kita kerjakan. Kesibukan sehari-hari membutakan kita pada kenyataan bahwa semua yang kita lakukan tidak berarti, kecuali jika kita mempunyai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sebagai berikut. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seringkali orang-orang muda salah kaprah, salah tafsir bahwa dengan menggeluti firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab adalah pemborosan waktu, dan seolah-olah firman itu mengekang kebebasannya dalam menggapai misi-misi hidupnya ataupun pekerjaannya sehari-hari. Kita lupa bahwa tuntunan firman itu memberikan hasil multiplier effect atau efek ganda kepada kehidupan manusia percaya, sebagaimana yang telah dialami oleh Raja Salomo. Tuhan bertanya kepada Raja Salomo, "Apa yang kau inginkan dan kamu minta sebagai seorang raja?" Lalu Salomo menjawab dan meminta
supaya dia diberi rahmat karunia dalam memimpin bangsa yang besar itu, bangsa Israel itu. Itu saja permintaannya. Dia tidak minta yang lain-lain. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya rahmat yang diberikan Tuhan, tetapi juga diberikan kepintaran, juga diberikan kekayaan, juga kemasyhuran, sehingga tiada lagi raja yang lebih hebat, raja yang lebih mulia daripada Raja Salomo setelah kematiannya hingga saat ini, hingga akhir zaman. Sebagaimana perumpamaan Yesus tentang benih yang ditabur, lalu bagaimanakah benih itu tumbuh, yang diibaratkan dengan disamakan dengan tumbuhnya firman Tuhan pada iman manusia itu? Dengarkanlah apa yang dikatakan dalam Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20 sebagai berikut. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan itu adanya. Kita ini adalah media tanamnya. Apakah firman itu nanti berbuah atau jadi mati, terhimpit? Manusia memang banyak kebutuhannya. Banyak juga godaan hidup, nikmat dunia yang membelenggu pikirannya. Manusia memang butuh makanan untuk hidup, tetapi kuasa firman juga sanggup memberi kehidupan, bahkan sanggup mengubah fakta hidup yang kita alami. Berhati-hatilah untuk tidak mencobai Tuhan dan memakai firman Tuhan sebagai dalih untuk pembenaran diri kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun dan pengoreksi hidup, dan bukan sebagai pembenaran atas kesalahan atau memaksakan keinginan agar dipenuhi oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Allah harus dijaga sampai akhir hayat dan terus-menerus diberitakan supaya siapa yang mendengar tidak berpaling dari Tuhan lalu menyembah berhala lainnya, menyembah ilahi lain. Hampir 2000 tahun yang lalu, para pengikut Yesus untuk pertama kalinya disebut orang Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul yang 11 ayatnya yang ke-26. Saat kita menyebut Kristen, berarti kita menyatakan pada sekeliling, bahkan seantero dunia, bahwa Kristus adalah juru selamat kita dan kita adalah pengikutnya. Seringkali dalam hidup sehari-hari kita mengharap doa yang kita panjatkan dan firman yang kita bacakan menginginkan untuk kepentingan dan kenikmatan hidup di dunia nyata ini, yang seharusnya kita mengharap untuk keselamatan jiwa kita kelak, untuk keselamatan roh kita. Nats firman Tuhan hari ini sudah mengerahkan kita untuk mengenal hukum yang utama dan yang pertama, serta hukum yang sama dengan itu yang kita bacakan di awal. Kita tinggal mempelajari turunan dan tuntunan-tuntunan firman selanjutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia secara totalitas merupakan firman utama dan sentral. Sungguh indah nats firman Tuhan, karena tidak ada satu titik atau satu iota pun yang mengajarkan keburukan. Semuanya untuk menghidupkan roh, termasuk roh yang mati. Demikian firman buat kita hari ini. Amin. Mari kita masuk dalam